Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dulur-dulur yang berbahagia, dalam kesempatan ini kembali kami mengajak untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmatnya, karena nikmatnya, sehingga kita masih diberi kesempatan bisa bergerak, bisa melakukan sesuatu yang kita rencanakan. Itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ke depan bahwa kita mempunyai cita-cita, keinginan, tentunya kita harus lengkap usaha kita. Usaha secara zahir, yakni kita melakukan, contohnya seperti kita beternak, itu adalah usaha zahir, secara zahiriah. Secara lahiriah kita melakukan usaha yang tujuannya supaya kita bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga kita ataupun kesejahteraan dalam kehidupan kita. Itu secara zahir kita harus mau berusaha. Apapun yang kita lakukan secara zahir itu merupakan bentuk dari usaha kita. Tentunya kita harus melengkapi juga usaha secara batin ataupun secara sirri, secara zahir dan juga secara batin, yakni dengan kita untuk senantiasa berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya usaha-usaha kita diberi kemudahan, diberi kelancaran. Itu yang terpenting. Jadi usaha itu harus zahir dan batin. Zahir kita lakukan apapun yang kita usahakan. Contoh tadi seperti kita beternak, ataupun bagi petani adalah bercocok tanam, bagi pedagang adalah berjualan, bagi pegawai adalah bekerja di kantor, ataupun apa itu secara zahir. Maka penting untuk melengkapinya juga usaha secara batin, yakni senantiasa berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga berzikir, bertasbih, dan kita untuk senantiasa mengingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bertafakur yang kedua menurut keterangan Arif Billah, yakni kita mau berpikir tentang nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Apabila kita tidak mau menghitungnya ataupun kita tidak mau mengakuinya, padahal kenikmatan Allah luar biasa banyak, dan kita apabila mau menghitung satu persatu tidak mungkin mampu untuk menghitungnya. Coba bayangkan kita diberi nikmat mempunyai rambut seperti ini, jumlahnya yang luar biasa, ada warna hitam dan ada warna putih bagi yang seusia saya mungkin. Itu sebetulnya merupakan nikmat Allah di antara sekian banyak nikmat Allah, dan juga kita diberi kemampuan ataupun diberi kekuatan untuk melakukan sesuatu usaha, yakni antaranya adalah beternak. Maka kita harus mau berpikir, bertafakur tentang nikmat Allah ini, nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kita. Apabila kita mau menghitungnya ataupun untuk menghitungnya tidak mampu untuk menghitungnya, maka dari itu kita untuk senantiasa bertafakur tentang nikmat Allah supaya kita mau ataupun bisa mengakui ataupun secara ikhlas kita munculkan bahwa kita tidak kuasa apapun, kita tidak mempunyai kekuatan apapun. Apa yang kita usahakan itu merupakan nikmat, bisa berusaha, dan apa yang kita, suatu misal yang kita makan itu apa, istilahnya itu adalah anugerah, nikmat Allah. Maka dari itu tafakur yang kedua adalah
untuk senantiasa berpikir tentang nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita mau dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila kita tidak mau bersyukur, kita mendapatkan peringatan di dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi apabila kamu bersyukur, la in syakartum la azidannakum, pasti Allah akan menambah kenikmatan kepada kita. Itu janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Akan tetapi apabila kamu mengingkari, tidak mau mengakui, tidak mau menerima dengan ketulusan bahwa ini merupakan suatu kenikmatan dari Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, maka siksaku, kata Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku sangatlah pedih. Coba kita bayangkan apabila itu dicabut kenikmatannya, mungkin tangan kita tidak mampu bergerak, mulut kita tidak bisa mengunyah makanan, kita tidak bisa berusaha untuk beternak ataupun berdagang ataupun apa. Apabila itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, kita tidak bisa seperti ini. Belum lagi apabila itu azab Allah dijatuhkan pada kita, naudzubillah min dzalik. Jadi banyak sekali contoh-contoh yang mungkin sedulur-dulur bisa meleset, bisa mengamati, bisa melihat, bisa menyaksikan bahwa apabila itu sudah terkena siksa Allah, naudzubillah min dzalik, sangat mengerikan. Maka marilah kita berusaha untuk senantiasa melakukan tafakur tentang nikmat-nikmat Allah yang telah dilimpahkan pada kita, dan kita bersyukur kehadiratnya. Alhamdulillah, dengan lesan kita juga bersyukur dengan perbuatan untuk kita menyisihkan apa rezeki Allah yang telah dilimpahkan kepada kita, untuk sedekah, untuk bersedekah, untuk menyantuni, untuk memberikan kepada seseorang yang mungkin lebih membutuhkan kepada kita. Itu adalah salah satunya adalah seperti itu. Mungkin berbagai macam cara untuk membuktikan, mengungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan ditambah kenikmatan. Turut itu saja mutiara dari kandang Fatih. Terima kasih. Assalamualaikum. Sedaya lepat nuwun pangapunten. Tupat ketinggian santen. Menika sedaya lepat nuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.